Ulasan Media. Rekan Dakta, saatnya kita masuk di segmen ulasan media bersama penulis buku Korporasi dan Biografi sekaligus wartawan Bapak Lahyanto Nadi. Assalamualaikum Pak Lahyanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Rufiana? Alhamdulillah sehat. Kabar baik juga untuk Pak Lahyanto ya? Kabar baik sekali dari Saum Laki atau tempatnya di Kecamatan Tanimbar Selatan, Kota Saum Laki, Kabupaten Tanimbar Kepulauan. Iya. Kita terbang dari Jakarta ke Ambon, Masya Allah. Ambon ke Saum Laki. Saum Laki perjalanan darat lagi. Ya itulah. Iya. Kita untuk memberikan pencerahan untuk para wartawan media. Gitu. Iya. Mengingat tema kita hari ini adalah kepercayaan pemerintah versus kepercayaan media. Iya. Karena apa yang disampaikan oleh pemerintah tentu kok melalui media massa, ya. Iya. Baik itu media massa mainstream maupun media sosial. Nah sekarang kita melihat setelah setahun pemerintahan Prabowo, minggu lalu juga kita bahas, tapi bagaimana kuncinya itu di kepercayaan. Iya, benar. Nah, jadi jangankan bernegara, rumah tangga aja perlu kepercayaan, betul nggak? Betul Pak. Kalau suami istri udah nggak saling percaya, selesai negara itu. Iya. Keluarga itu. Iya. Begitupun dalam bernegara, kalau pemerintah itu rakyat tidak percaya lagi, nah itu tentu kan perlu kita analisis. Pidato Presiden Prabowo berjam-jam tentang bagaimana kinerjanya dia. Iya. Lantas masyarakat percaya nggak, gitu kan? Benar. Nah masyarakat itu kan melihatnya dari mana? Dari media massa. Semua TV itu menyiarkan langsung pidatonya Presiden. Masyarakat apakah mendengarkan? Ini kita melihat panjang sekali semua memuji-muji menterinya. Gitu. Apakah masyarakat mendengarkan? Nah akhirnya media massa yang membuat resume, ya. Iya. Resume setiap pemerintahan kementeriannya, terutama dari kementeriannya, terutama dari wapresnya, ya di wapresnya dievaluasi. Nah, menurut penilaian timnya wapres itu masyarakat berarti 71% puas terhadap kinerja wapres. Besar juga ya gitu Pak. Kan? Nah sekarang besar banget. Sekarang masyarakat percaya nggak, gitu kan? Yeah. Nah masyarakat percaya, tentu masyarakat akan melihat, ya, dia mengevaluasi ngapain aja selama ini, gitu. Ternyata dia nggak ngapa-ngapain, gitu kan? Hal-halnya nggak yang strategis dilakukan, gitu kan? Yeah. Nah akhirnya kelihatan di situ masyarakat tidak percaya terhadap wapres. Kemudian ada menteri-menteri lain, gitu. Nah udah banyak media yang meresume, ya seminggu lalu sudah kita bahas, ya yang paling tidak dipercaya adalah Bahlil Lahadalia, Menteri Energi Sumber Mineral, gitu kan? Iya. Kenapa orang memulai dari masyarakat tertipu oleh Pertamina, ya kan? Kita beli bensin ternyata bensin oplosan, ya kan? Jadi akhirnya sekarang orang beralih ke Shell atau ke BP. Tapi sekarang nggak bisa, harus belinya Pertamina. Masyarakat kecewa lagi. Ya, belum lagi soal kasus korupsi, belum lagi soal kasus cerita ya, karena di media mainstream tidak diumpan, di media sosial disampaikan ada Bahlil sedang minum minuman keras. Nah, terus besoknya disampaikan di media sosial itu bahwa itu adalah dinikahkan, disebarkan oleh istri mudanya, gitu kan? Nah, itu katanya istri mudanya dianiaya. Itu kan, itu publik percaya yang mana? Yang di media sosial atau di media mainstream, gitu kan? Iya. Nah, itu contoh satu. Yang kedua, kepercayaan terhadap Badan Gizi Nasional, ya kan? Nah, itu paling rendah setelah Bahlil, gitu. Nah, kemudian orang tahu bahwa makanan bergizi gratis itu dipresetkan menjadi makanan berarti gratis. Dan itu sudah menjadi idiom yang berlaku di masyarakat, gitu. Karena begitu banyak korban yang keracunan. Tapi Presiden berpidato, berapa juta sudah masyarakat, warga, anak sekolah yang mendapatkan itu. Jadi cuma 0,00 sekian persen yang
catatan. Jadi 99,999% berhasil. Karena dia begitu. Nah, dia menilai menterinya berhasil. Gitu. Masyarakat tidak berhasil. Turun lagi ke yang lain, kebudayaan, Fadlizon, ya, terus sampai ke Pak Nusron Wahid, ya, Menteri ATR, karena memunculkan kontroversi di masyarakat soal tanah mbahmu, gitu. Nah ini dinyatakan ada 10 menteri yang direkomendasikan untuk diganti, ya, termasuk Tito Karnavian, Menteri Kehutanan, ya, Raja Julianto. Jadi ada 10 itu yang direkomendasikan untuk segera diganti. Nah, sementara reshuffle yang kemarin, nah ini ada data baru yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Edi Sadewa, gitu. Dianggapnya dia cukup mengganggu kehadirannya pada kementerian-kementerian lain. Nah, kemudian Menteri Keuangan Purbaya Edi Sadewa menyampaikan data, gitu, bahwa tingkat kepercayaan kepada pemerintah meningkat dibandingkan bulan Agustus. Nah, di September meningkat, di Oktober ini sudah minggu ketiga, gitu, masuk minggu keempat. Nah, itu sudah makin meningkat menurut Purbaya. Nah, masyarakat percaya yang mana, gitu? Apakah masyarakat ini percaya media massa atau masyarakat percaya pada pemerintah? Jadi pemerintah juga terbagi dua. Ada pemerintah yang segera menteri-menterinya diganti, ada pemerintah yang menterinya baru kemudian mendapatkan pujian dari masyarakat. Iya, gitu. Benar. Nah, di sisi lain ada juga yang pemerintah dinilai berhasil, yaitu di Kementerian Pertanian. Iya. Ya, Andi Amran Sulaiman, ya, karena soal beras kita sudah dan soal distribusinya melalui Bulog dianggap sudah banyak membantu, karena setiap itu gabah beras, setiap kilo gabah beras dibeli oleh Bulog ke harga 6.000, jadi membantu petani. Kemudian dikritik oleh media massa, ya, dalam hal ini malah yang paling banyak mengisi adalah majalah Tempo. Iya, kemudian dibuatlah covernya, ya kan? Yang membuat Kementerian Pertanian tersinggung sehingga dia menggugat Tempo senilai 200 miliar. Nah, jadi ini kan fakta-fakta yang ada di lapangan, gitu. Nah, sekarang masyarakat percaya kepada Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian, atau percaya kepada media massa Tempo? Gitu. Yang dibuat kan cuma covernya saja, gitu kan? Nah, akhirnya apa? Ya, akhirnya kembali kepada masyarakat. Nah, sebagai praktisi media, kita menilai tentu bahwa kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan menyampaikan informasi ini adalah hak setiap warga negara. Apalagi media massa, ya, jelas sudah mempunyai fungsi menginformasikan, mengedukasi, mengkritisi sebagai kontrol sosial, dan menghibur masyarakat. Jadi ini yang menjadi catatan kita pada pekan ini. Gitu. Jangan sampai kita sedang berdiskusi seperti ini, saya menyampaikan fakta-fakta yang ada di masyarakat dengan liputan media massa, nanti kita digugat. Radio Dakta digugat karena mewawancarai saya 200 miliar. Gara-gara menyebut nama Amran Sulaiman, menyebut nama Nusron Wahid, menyebut nama Tito Karnavian, menyebut nama Raja Julianto, menyebut nama Bahlil Lahadalia. Jadi ini bagian dari pencerahan bahwa masyarakat harus berani menyatakan, berkata bahwa inilah suara rakyat, gitu, suara dari media massa. Jadi tinggal kita pilih, kita kembali kepada para pendengar, apakah dia percaya kepada pemerintah atau percaya kepada media massa. Saya kira poinnya itu. Iya, baik. Ini kan antara pemerintah dan juga media, tapi masyarakat harus percaya yang mana, sedangkan banyak juga media-media yang memang sudah beralih ke maksudnya mendukung pemerintah gitu Pak, tidak lagi independen dan sebagainya Pak. Ya, itulah yang dikeluhkan oleh manajemen majalah Tempo. Majalah Tempo merasa ketika dia digugat 200 miliar, tapi ini media arus utama tidak memberitakannya secara objektif. Gitu, hanya media-media kecil yang suaranya tidak begitu terdengar. Gitu. Kita sebut saja media besar, MNC Group. Di situ ada RCTI, ada MNC, ada Sindo TV, ada di SCTV Group juga begitu, ya, ada Indosiar situ yang TV-TV besar. Media-media massa majalah, ya, setelah Tempo di bawah ada majalah-majalah yang tidak terlalu besar, tidak bela juga. Kemudian cetak koran, ada Kompas, Bisnis Indonesia, ada
Media Indonesia, kemudian ada lagi Warta Kota, Pos Kota. Kecil media sekarang di Jakarta tinggal 9 atau 10 gitu. Tidak juga bersuara bagaimana melakukan pembelaan. Kalau dahulu tahun 94 media kompak gitu, ketika di Bredel dia akan membela bahwa ini adalah cara-cara yang konstruktif, cara-cara yang demokratis, cara-cara yang benar dalam menyampaikan informasi. Gitu. Begitupun radio. Radio sekarang mana bersuara besar, bersuara keras tentang pembelaan terhadap sesama media. Begitupun media digital yang besar-besar juga. Ya, itu kan kita bisa melihat dari Detik Group, itu ada Detik, ada CNBC, ada beberapa CNN Indonesia, ya. Dari yang lain ada yang besar-besar ya, termasuk yang punya grupnya liputan6.com, kompas.com. Kemudian dari kelompoknya MNC Group banyak sekali media websitenya gitu. Di daerah juga begitu, tapi tidak banyak yang bela. Itu keluhan dari manajemen majalah Tempo. Nah, bagaimana? Ya menurut wartawan senior Bambang Harimurti, ya saya mengutip karena memang pernyataan dia, jadi ya saya bukan opini saya boleh beropini seperti yang saya sampaikan tadi, karena itu bagian dari cara menyampaikan pendapat, ya bisa berbentuk slide news, bisa bentuk feature, bisa bentuk opini. Nah ini pendapat dari Bambang Harimurti bahwa media-media sekarang ini sudah dibagikan permen oleh pemerintah. Gitu. Kalau udah makan permen ya manis, sudah tagihan, ya dia manis. Itu Lufiana lebih memahami gitu. Jadi pakai analogi yang cukup baik lah saya kira gitu, cukup diterima akal sehat ya. Jadi itu, jadi karena memang belanja iklan pemerintah besar untuk media-media yang mendapatkan permen itu gitu. Nah, mereka tidak berani mengkritik gitu. Jadi pemimpin redaksi sekarang bahkan tidak berani menulis opini yang lebih konstruktif gitu. Bahkan ada satu koran kurang etis saya sebut, media besar, ya, dia mengubah menghapus rubriknya karena pemimpin redaksi udah tidak mau menulis. Kalau dia menulis, dia takut terkena tidak mendapatkan iklan. Jadi para reporternya, para redakturnya tidak diperkenankan ke luar negeri karena liputan luar negeri hanya milik pemimpin redaksi sehingga dia bisa melobi untuk mendapatkan iklan. Nah, jadi ini juga harus dipahami oleh para manajemen redaksi gitu, bahwa harus ada pemisahan antara perusahaan dan redaksi. Itu ada garis api yang jelas itu antara redaksi dan perusahaan. Jadi kembali kepada manajemen redaksi yang harus independen gitu. Jadi itulah yang kita lakukan sehingga saya berada di Saul Melaki pada saat ini, memberikan berbagi tentang pelajaran, berbagi tentang pengalaman, bagaimana idealnya melakukan rapat redaksi sehingga redaksi mempunyai konten yang bagus, teknik wawancara sehingga kita bukan sebagai hakim atau polisi yang bertanya, kita sebagai wartawan yang ingin menggali informasi lebih dalam, mengajarkan bagaimana menulis yang objektif dan independen, yang harus akurat, yang balance, yang sesuai dengan tenggat, mengajari tentang bagaimana kode etik jurnalistik, ya, yang tidak boleh berikat buruk, harus profesional, memberikan hak jawab. Kita juga memiliki hak tolak, mempelajari tentang bagaimana pedoman liputan ramah anak, pedoman liputan ramah disabilitas, pedoman liputan ramah kesetaraan, gitu, sampai kepada bagaimana supaya ketika distribusi menjadi bagus, teknik penyunting yang baik, gitu, bahasa Indonesia, ragam bahasa Indonesia jurnalistik yang baik nih. Itu banyak sekali. Mungkin pekerjaan ini tidak akan henti ya, tetapi ya itu harus kita lakukan demi kebaikan Republik Indonesia ini melalui media massa. Iya, baik. Tapi untuk bisa nggak sih Pak untuk mengembalikan ini semua Pak kembali ke jalan yang benar Pak? Bagus ini pertanyaan. Begini, kalau kepercayaan itu samalah, suami pernah salah, istri pernah salah. Yeah. Suami pada suatu saat tidak percaya sama istrinya, tidak. Tapi kalau mereka tidak pernah saling percaya akan bubar. Tapi kalau mereka saling introspeksi dan saling konsolidasi, mereka memperbaiki dan kemudian mereka
saling memaafkan kalau benar itu salah, akhirnya berjalan kembali. Nah, pemerintah pun demikian. Ini dalam kasus Tempo pun begitu. Tempo harus minta maaf kepada Kementerian Pertanian, ini Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Nanti kalau seandainya mereka sudah sama-sama jalan sama-sama, pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya, kemudian media dapat menyampaikan informasi secara objektif, ya masyarakat akan percaya kepada pemerintah melalui media massa ini, gitu. Karena media massa tidak bisa dibendung, gitu. Karena media massa yang mainstream mungkin udah yang dapat permen, tapi yang media sosial, ya walaupun dia terkena juga kasus dalam undang-undang ITE, gitu, atau undang-undang informasi publik, gitu. Jadi mereka akan tetap bersuara. Jadi kita udah tahu banyak melalui media sosial orang di penjara, ya. Tapi sekarang udah jadi anggota DPR, namanya Ahmad Dhani, gitu kan. Orang di penjara gara-gara mempublikasikan pernyataan Ahok di Pulau Seribu. Dia seorang dosen dipecat dari kampusnya, sekarang udah bersuara lagi. Jadi itulah dinamika bagaimana meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui media massa. Iya, baik. Pak, ini kan media menjadi pilar ya demokrasi. Bagaimana kalau tiga-tiganya saja juga sudah tidak sehat, bagaimana demokrasi di negara kita ini, Pak? Ya, sebagai pilar demokrasi keempat harus tetap menyuarakan kebenaran, meskipun hanya Tuhan yang mendengar. Kata Ebit G.Ade, gitu lagunya. Jadi harus banyak meningkatkan kualitas wartawan itu, tidak bisa ya harus tetap dilakukan. Nah, sekarang Dewan Pers melalui lembaga uji kompetensi wartawan, ya dia memberikan peluang kepada lembaga uji ini untuk meningkatkan kualitas wartawan. Nah, ini harus bersinergi dengan masyarakat. Gitu. Ini kan perlu sumber dana dan sumber daya, gitu. Nah, masyarakat harus berkontribusi bagaimana supaya meningkatkan. Jadi memang tidak bisa jalan sendiri, harus bersinergi, gitu. Jadi ya pemerintah yang introspeksi, ya media massanya harus profesional, masyarakat harus mendukung mana yang baik dan benar untuk kemaslahatan negeri. Ya, tapi masyarakat banyak berkomentar, kemudian berani untuk ramai-ramai memboikot, bahkan mendislike apa postingan-postingan begitu, Pak. Itu bagaimana, Pak, mengajak masyarakat hal-hal demikian? Ya, itu kan beredar kemarin, ada upaya dari Kementerian Pertanian supaya memboikot media massa tertentu seperti Tempo, gitu kan? Ya, itu kembali lagi kepada masyarakat. Apakah masyarakat yang tercerahkan, masyarakat yang memahami, tentu dia menilai secara objektif, gitu. Jadi melihat fakta-fakta, membaca. Jadi masyarakat harus membaca secara detail, gitu. Jadi tidak hanya lihat kulitnya, tidak hanya lihat judul, lihat sampai dalamnya. Gitu. Dan masyarakat juga bisa turun langsung ke jalan, ke lapangan melihat kondisi yang begini. Ini kan contoh saja satu informasi yang dipublikasikan kemudian menterinya menggugat. Ya, menurut perkiraan saya sih mereka nanti akan memahami bagaimana cara kerja jurnalistik. Gitu. Karena sepanjang sejarah ya memang ada wartawan yang di penjara karena membuat karikatur, ya, yaitu zamannya Megawati Soekarno Putri presiden, pemimpin redaksi Rakyat Merdeka, Pak Argiono sekarang sudah meninggal, yaitu di penjara karena membuat karikatur mulut mega bau solar, gitu. Nah, sekarang ini persoalan Andi Amran Sulaiman karena dia dianggap secara pribadinya, gitu. Padahal sudah dicontohkan oleh Bung Rocky Gerung bahwa ketika dia menghina Jokowi, dia bukan menghina pribadi, dia menghina sebagai presiden. Nah, presiden harus siap menerima kritik, presiden harus siap buka menerima masukan-masukan. Begitupun sebagai menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Baik. Pak, tapi kan juga mereka punya media sendiri ya, istilahnya entah YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Apakah juga ini bisa membangun? Mereka ini siapa? Pejabat-pejabat tersebut pasti punya medsos sendiri ya, Pak? Iya, punya. Ya, tapi kan itu yang contoh keberhasilannya adalah Gubernur Jawa Barat
Bapak Aik, Iya. Dedi, Kang Dedi Mulyadi, KDM, ya dia membangun begitu banyak jutaan sampai yang mengikutinya gitu. Tapi kan nanti kan lihat kinerja asli ya. Iya. Udah contoh Ridwan Kamil betapa dia begitu dia tidak begitu percaya kepada media massa karena dia merasa penggemarnya lebih banyak. Tapi begitu dia tersandung kasus, Iya. ya publik akan melihat ternyata Ridwan Kamil begitu gitu kan. Nah sekarang siapa yang percaya Ridwan Kamil atau yang mengaku sebagai ibu dari anaknya itu juga itu juga publik juga akhirnya yang menilai. Jadi ya publik tetap menilai dari bagaimana media menyampaikan informasi. Nah, ya media tugas tetap harus independen, harus objektif, harus berimbang. Ya, baik. Jadi apa nih Pak kayak ajakan juga dari Pak Lahyanto untuk masyarakat pemerintah versus media, mana yang memang harus dipercaya nih Pak? Pemerintah harus bekerja secara optimal sehingga hasilnya bagus dan media memberikan pemberitaan secara objektif sehingga masyarakat bisa menilainya secara objektif pula. Nah, yang pada akhirnya kita akan melihat bagaimana perkembangan pemerintahan selanjutnya. Kalau membaca dari pernyataannya Menteri Keuangan Yudi Sadewa, dia menyatakan bahwa pemerintahan itu meningkat kepercayaannya sejak bulan September Oktober ini. Nanti kita lihat masyarakat menilai seperti apa. Masyarakat boleh berpendapat, boleh menilai juga. Itu termasuk para pendengar data juga mencermati ini dan bahkan banyak yang memberikan respon kepada redaksi di radio dan respon kepada saya langsung. Ya, mudah-mudahan ini bagian dari pencerahan kita untuk Indonesia yang lebih baik. Selamat siang dan menjelang siang ini kalau dari Saung Laki ini 2 jam lebih awal dan ini cuacanya panas sekali. Sehat walafiat semua. Amin insyaallah. Ulfiana dan dari Dakta. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Terima kasih. Rekan-rekan demikian ulasan media bersama wartawan sekaligus penulis buku biografi dan korporasi Bapak Lahyanto Nadi.